Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu 'alal muttaqin. Wala 'udwan illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Sebelum saya mulai, bukan kasih tausiah, kita silaturahim lah. Pertama-tama tentu saya bersyukur ketemu saudara-saudara. Ternyata pada hari ini banyak muka baru, muka yang cerah, semangat sesuai dengan tema narasi tahun baru 2016. Mungkin di tengah Kedengaran ya? Makanya saya bilang pada ketua tadi bicara, alangkah baiknya kalau ada mikrofon. Jadi saya bersyukur karena memang pada minggu-minggu ini saya sibuk keliling di mahasiswa. Sejak Groningen, Maastricht, Arnhem, Eindhoven, Leiden, Delft, kemarin di Rotterdam, dan sekarang di sini. Minggu depan juga saya ke Amsterdam. Semuanya di perkumpulan mahasiswa. Ternyata semua sekarang mengundang karena banyak anggota baru yang datang. Semuanya LPDP kebanyakan. Alhamdulillah, saya bersyukur ya. Karena itu tentu pada kali ini kita bertemu. Saya itu kalau saya cerita ke EMEA itu lain. Saya ke Kamil Limburg, Muslim Masuk Muslim Limburg, ke PPMR sebagai pembina di situ di Rotterdam Erasmus, ke program Muslim Leiden, KMD juga sebagai penasihat, tapi kalau ke EMEA saya punya ikatan batin. Makanya walaupun saya nggak ada waktu, kadang-kadang begitu akhir college menghubungi saya siap EMEA selalu. Kenapa? Karena punya banyak sejarah dengan EMEA itu seolah keluarga saya. Kita pernah mengurus sama-sama yang meninggal, toh. Kita pernah sama-sama dari fase-fase Pak Abdurrahman bagaimana kita meningkatkan aktivitas. Juga yang saya salut, yang betul-betul EMEA itu intensif. Aktivitas itu ternyata selalu tiap bulan dan selalu berjalan baik. Kalau yang perkumpulan muslim yang lain bukan saya menjelekkan, artinya mereka fasilitasnya aktivitas kadang naik turun. Dilihat situasi belajar, situasi padahal semuanya sama belajar ya. Mudah-mudahan EMEA ini makin berkembang. Mudah-mudahan semakin bermanfaat bagi umat. Masa depan secara penuh insya Allah akan terjamin dengan pengertian dan segi kemantapan iman dan akidah. Pada hari ini saya akan membawa sudah sesuai dengan tema. Tentu kita kadang-kadang kalau berpikir dalam kehidupan ini, apalagi dalam situasi masa sekarang serba modern, serba texture ya. Artinya dalam pengertian, kalau dulu kita berpikir bagaimana berhubungan, apalagi ke tanah air yang di Indonesia begitu jauhnya dari sini. Saya pernah mengalami zaman mahasiswa dulu. Lama saja mahasiswa, apalagi di Kairo dulu. Itu untuk memberitahu, mengabarkan pada orang tua juga membutuhkan waktu yang lama. Mengirim surat, kadang suratnya kesasar, nggak sampai, salah address dan sebagainya. Kalau sekarang saudara, hari ini bisa berhubungan tinggal lihat foto di telepon, kita bicara langsung. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya komunikasi sekarang. Fasilitas memungkinkan. Ya, segala apa yang kita hadapi sekarang ini selalu serba modern. Apa coba yang tidak dipikirkan? Mau tanya keluarga ini saya sakit atau sehat, kita bisa langsung telepon, tinggal pegang, tinggal pijit, langsung berhubungan langsung. Mau di mana saja, tentu kita bisa berhubungan. Malah mungkin saudara-saudara yang lebih ahli di teknik, ada program saya baru kemarin tahu di kemana. Karena takut istrinya pergi kemana atau suami kemana, dia punya program istri saya ada di mana. Di mana saya tunjukkan orang bilang pasal Pak istri saya di sini sekarang. Kenapa? Ini programnya kan. Kontrol di itu saya bilang enggak, ini ketahuan sekarang istri kemana, saya kemana. Saya nggak tahu program itu apa, mungkin saya lebih tahu ya.
Jadi ini modern saya kira. Nah, kemodernan seperti ini kita jangan sampai mengaburkan, melupakan bahwa semuanya itu adalah yang membuat siapa? Manusia. Yang buat manusia siapa? Allah. Kalau mengatakan itu manusia itu sudah modern buat kita, apalagi Allah. Yang sampai lupa. Nah, kan yang pertama untuk menghadapi masa baru ini, yang pertama apa? Jangan lupa kata Allah. Kita harus bersyukur. Kita sering mengatakan bersyukur cukup nama mengatakan alhamdulillah katanya. Tapi nggak gitu saja. Realitas dalam kehidupan itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bermimpi, beridealis, berharap, mengangan-angan. Tapi kadang-kadang yang terjadi hasilnya tidak yang kita harap. Malah kebalikan. Kebanyakan kita coba. Ya. Kebanyakan berharapan. Mau kaya jadi miskin. Mau sukses jadi gagal. Itu kenyataan hidup. Akhirnya bukan bersyukur, kita kadang-kadang mengeluh. Allah mengingatkan kita. Sifat ini adalah sifat akan terjadi bagi semua manusia. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Kita sekarang mengangan mungkin S3. Saya sekian tahun jadi dokter. Sekian tahun jadi menteri. Mungkin jadi presiden, ya. Tapi Allah Maha tahu. Tahu-tahu datang. Idza jaa ajalum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Diserang sakit pilek. Diserang sakit batuk. Diserang sakit asam urat. Ya, dikasih baru kita mengurangi, baru kita mulai dicoba Allah. Akhir-akhirnya ajal diambil Allah, maka sampai apa? Ini manusia. Oleh karena itu satu-satu yang kita syukuri. Yang pertama kita harus lihat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada surat Al-Mulk yang mengatakan dalam ayat itu, apalagi yang singgung tadi, kita akan singgung yang baca oleh saudara tadi pembukaan. Siapa yang menciptakan kamu pendengaran? Siapa yang menciptakan kamu penglihatan? Dan siapa yang menciptakan kamu bisa berpikir di hati? Tapi sedikit manusia yang berpikir, yang bersyukur. Coba kita yang pertama kepada Allah mengatakan as-sama, yang pertama penglihatan. Kita bisa mendengar. Kalau nggak bisa mendengar pakai apa? Pakai alat. Ya, sekarang ini di Belanda ini kalau kita lihat toko kacamata, toko untuk apotek yang untuk pendengaran tuh lebih banyak yang pendengar daripada kacamata. Ya, kenapa? Karena pendengaran cepat cepat kena di sini. Mungkin karena situasinya di sini udara dingin atau panas, coba dan lebih mewah di toko kacamata di sini. Dan itu alatnya juga lebih mahal daripada kacamata. Kenapa? Mungkin mata bisa dipelajari sehingga ada orang kalau ada buta di sini, ada sekolahnya, jalan tuh pakai tongkat itu lebih cepat ya orang yang bisa melihat. Ya, bisa jalan itu bagus. Tapi yang mendengar itu sini susah, makanya mereka lebih mahal harga. Dan pendengar lebih penting. Kenapa? Dia akan dikatakan mendengar keindahan. Mendengar sesuatu yang menyebabkan kita akan terbawa arus hati kita. Merasa sedih, merasa susah, merasa senang, mengingat Allah dan sebagainya ada asal dari pendengaran. Apa syukurnya pendengaran itu? Kalau kita mendengar sesuatu yang baik, yang bermanfaat, syukurnya itu katanya kita harus sebarkan dan dikasih tahu pada orang. Misalkan apa? Ada pengajian hari ini di EMEA, mendengar kita diumumkan Pak Khalid. Ada teman-teman yang tidak tahu, kita kasih tahu. Saya mendengar ada pengajian itu, memberitahu itu. Apa yang datang ke sini teman dapat ilmunya bermanfaat itu akan berdapat pahala. Itu bersyukur namanya. Tapi kebalikan kalau kita dengar orang yang menjelek-jelekan orang, yang fitnah, yang tidak baik di pendengaran kita, bersyukurnya apa? Tutupi itu jangan. Itu bersyukur namanya pendengaran. Makanya kata Allah kalau kita mendengar sesuatu yang
menyebabkan hati kita mendekat pada Allah, yang menyebabkan kita iman kita akan kuat. Cobalah bersyukur dengan pendengaran itu, sampaikan pada orang, darinya kepada orang. Tapi kembalikan, kalau tidak baik, ya, kalau seandainya tidak maslahat, tutuplah. Yang kedua, penglihatan. Ya. Penglihatan itu penting, karena orang bisa melihat mana itu merah, mana itu putih, mana itu baik, tidak baik. Indahnya pemandangan, ya, bagusnya pemandangan gunung yang hijau, ya. Semua yang kita lihat ada dari mata. Bagaimana syukur mata itu? Jangan dimanfaatkan mata itu yang lain, misalkan. Itu kata Allah, ya, kata hadis Rasulullah. Mata itu manfaat, kalau syukur lihatlah yang bermanfaat. Apa yang contohnya kita baca Quran itu bermanfaat, ya. Belajar bermanfaat dengan mata semua kesukaan kita. Tapi kalau kita manfaatkan dengan mata malah meledek orang dan sebagainya, tidak baik, tidak bersyukur. Yang ketiga, hati. Hati itu penting. Hati itu hubungan kita dengan Allah. Hati itu terikat dengan bagaimana perbuatan kita, ya. Karena hati hanya Allah yang tahu. Nah, karena itu cara bersyukur itu ada 3 macam menurut ulama. Untuk menghadapi kita tahun baru ini, menghadapi semangat baru, apalagi pengurus baru, kita coba sedikit-sedikit kita bagaimana cara bersyukur pada Allah. Ulama mengatakan syukur adalah satu ikatan, jalan ringkas dan pendek yang membawa kepada kebahagiaan. Kalau kita akan bahagia, tentu bersyukur, ya. Apalagi pada Allah SWT. Yang pertama, syukur itu dengan hati. Hati itu artinya kita merasakan, kita sudah dapat datang ke sini dari Indonesia, dapat beasiswa untuk belajar S3 dan sebagainya, sehat dikasih Allah, bisa belajar dan sebagainya. Hati kita berkata, ya Allah, terima kasih aku diberi rezeki, diberi kenikmatan sehat, diberi sesuatu kekuatan untuk bisa belajar. Kalau nggak tampak bantuan nikmat Engkau, aku tidak akan bisa datang ke sini. Ini menyemangatkan semangat baru. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ingat, sesuatu yang kita akan hadapi baru, akan melangkah, tentu hati kita lebih tahu. Kita datang ke sini untuk belajar, datang ke sini untuk meneruskan karir, untuk apa? Itu yang pertama Allah dengan nikmat Allah, maka hati harus bersyukur pada Allah. Kesyukuran itu di hati, artinya Allah Maha tahu kita berterima kasih pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dengan lisan. Lisan itu artinya disampaikan. Kalau kita kan dapat sesuatu, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah, lisan itu penting. Kenapa? Kita sampaikan pada Allah dalam satu doa, mengadu pada Allah dengan doa, berucap terima kasih pada Allah dengan doa. Karena doa satunya menyampaikan isi hati pada Allah SWT. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur padaku, kata Allah, aku akan tambah berlimpah-limpah. Kalau sudah saya bersyukur dengan mulut, dengan lisan pada Allah, dengan tulus hati yang ikhlas, tentu Allah akan membahas kita lebih sukses lagi, insya Allah. Lebih banyak Allah kasih pada kita, tapi dengan hati yang ikhlas, ya. Semoga dengan baru semangat, dengan tahun baru ini kita menyampaikan kepada Allah. Apalagi kalau kita sholat malam tengah malam, tidak ada yang mendengar, hanya suara malam yang dingin, yang sepi. Kita mengadu pada Allah, berdoa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yahsa. Ya Allah, aku mengadu padamu, aku berterima kasih padamu, karena aku dikasih rezeki olehmu, bisa belajar datang ke Enschede ini dengan nikmatmu, sehatku, bisa belajar dengan nikmatmu. Aku tak berilah aku ya Allah keindahan hati aku untuk dekat padamu. Min qabil yaksa, jangan sampai aku ini adalah belum pernah takut padamu, tidak pernah bersyukur padamu. Itu yang pertama. Jadi tengah malam kita bersyukur pada Allah, dengan lidah dan mulut yang tidak keras, artinya diikuti dengan hati. Itu satu-satunya kita merubah sikap kita untuk mulai hidup baru, mulai semangat baru. Ya. Yang ketiga,
praktek pekerjaan, ya. Jadi dalam sehari-hari tindakan. Jangan kita bersyukur pada Allah, tapi sehari-hari kita dan pekerjaan kita malah bertolak belakang. Ya. Banyak sekali kadang-kadang kita dalam praktek itu tidak sesuai yang kita lakukan. Malah kita akan sombong. Ya, saudara, misalnya kita sekarang, umat Islam misalnya coba, terutama tanah air, sama kami bicara politik, bicara di akidah. Mari kita sama berpikir, saya tidak memihak si anu, tapi dari segi akidah kita selalu coba. Tidak pernah terjadi dalam tahun-tahun yang lalu-lalu ini, baru sekarang-sekarang masa baru-baru ini, umat Islam jadi selalu korban. Ya, selalu ada mob-mob yang kanan Islam terpojok. Mungkin masih ingat, sudah masih panas yang pikiran Ahmadiyah dulu, ribut daerah kampung saya sampai yang mati Ahmadiyah, karena daerah saya, daerah kampung saya, daerah saya itu sudah dibakar. Daerah saudara Banten sana yang ribut dulu itu dia. Karena memang kalau saya dengar orang kampung sendiri memang bukan orang itu sendiri yang datangnya menyerang dari luar. Itu saya, menurut analisa yang pernah saya kampung sana itu, mereka orang kampung sendiri cerita. Yang kedua sekarang coba ya, kita lihat, saya tidak mengatakan anti Islam Nusantara, enggak. Enggak ada Islam Nusantara, Islam Arab enggak ada. Islam itu satu. Target kita sebagai muslim menjadi muslim yang baik, ya toh. Tidak ada Islam teror, Islam ekstrim, Islam ini, Islam itu hanya Islam media. Ya, tapi kita menjadi muslim yang baik, itu target kita. Kalau muslim baik, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita menjadi muslim yang konsekuen, yang taat pada agama, yang sesuai dengan perintah Allah. Ya. Kalau seandainya kita dikatakan Islam yang fanatik, yang baik, yang sebagainya, kita katakan Islam teror, itu udah salah. Kalau kita lagi Islam muslim yang baik, itu kita harus punya tata cara untuk. Ya. Kalau kita misalkan selalu dengar di Indonesia selalu dalam mob tertentu, ya, ini baru-baru mungkin ada buku terbaru, mungkin saya pernah baca di Jawa Tengah kalau salah. Kalau bisa baca Facebook, ada yang penulis yang menulis umat Islam itu sepertinya tertipu merayakan menghormati Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu kriminal, menyembelih anaknya. Ini buku ini mungkin benar tidak, tapi saya dapat dari teman-teman dikirim ke sini, gitu. Katanya itu buku hampir sudah banyak yang laku. Dia membela, saya menulis buku ini adalah ilmiah. Quran dalilnya menyembelih anak dia itu. Ini sudah kalau kita lihat, ini secara tidak langsung akidah kita sedikit-sedikit di itu. Kalau kita logika kita ilmiah aja, tidak keiman benar. Masih jadi Ibrahim kan belum menjalani apa, tapi kalau nggak diganti kata dia dengan kambing, mungkin sampai sekarang disunahkan diwajibkan menyembelih anak. Salah. Yang kedua, saya kan tidak ke politik. Di Indonesia sudah ramai di media, kita pilih pemimpin itu tidak perlu agama Islam. Pilihlah pemimpin walaupun tidak Islam yang jujur, yang tidak korupsi, yang harmoni, yang bisa mengayomi rakyat. Kita bawa, betul juga menurut kita. Kalau pemimpin itu tidak baik, kenapa kita harus Islam? Quran mengatakan jelas-jelas siapa yang memilih pemimpin dan bukan muslim percaya amanat pasal muslim itu orang tidak iman akidah. Nanti akhir-akhir kalau ini kita teruskan semua, lama-lama ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan nanti, biarkanlah suami anak saya walaupun perempuan muslimah punya suami tidak Islam, nggak apa-apa, yang paling baik untuk anak-anak, untuk istri, nanti kesana lainnya. Bolehkah perempuan muslimah berkawin dengan tidak Islam atau kafir? Tentu tidak. Tapi karena sudah terbawa seperti ini, karena calon suami itu baik dengan istri, baik untuk anak, tidak korupsi, misalkan, boleh saja di suami anak saya. Nah, baru ada mahkamah, hakim yang terbaru sudah mengatakan, baru diangkat saja bicara. Nanti mendisipkan undang-undang. Ya, apa salahnya sih kawin beda agama sama hakim yang baru? Mungkin cuma baca di Facebook. Ya, ini langsung kita sekarang ini sedikit-sedikit.
Di Indonesia itu bukan sama Indonesia, kita sedikit kita bukan berbicara politik, tapi sedikit, ya. Dengan semangat baru, belajar baru, kita memperbarui bagaimana keimanan kita. Karena itu yang pertama, tentu ulama membagi bagaimana cara fase-fase bersyukur. Yang pertama katanya, kata ulama mengatakan, kita kalau mau bersyukur, tahu bersyukur, berpikir apa yang kita punya. Jangan memikirkan yang tidak punya, yang tidak kita. Tahu maksud ibu ya? Kita memikirkan apa yang kita miliki. Jangan memikirkan tidak kita miliki. Ini persoalan baik kepada rumah tangga, ibu-ibu. Kita sudah hidup cukup. Di rumah sudah punya televisi yang baik, sudah punya kulkas yang modern, sudah apa? Bertemu pada orang lebih bagus lagi, misalkan televisinya, kulkasnya. Berpikir lagi, alangkah baiknya punya kulkas. Jadi akhirnya tidak ada henti-hentinya. Makanya yang pertama mengatakan kalau kita mau bersyukur, berpikir apa yang kita punya dulu. Begitu juga mahasiswa semua. Fokuskan, pikirkan apa yang saudara sedang pelajari. Jurusan apa? Banyak yang stres kata menurut saja ini pindah ke yang lain. Ya, pada yang ini, padahal kalau kita fokuskan, pikirkan kepada masalah-masalah yang kita hadapi, insya Allah sudah akan sukses. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, fokuskan apa yang kita punya keahlian. Ahli saudara apa? Teknik. Tentu jangan kita tidak tahu masalah agama, masalah apa, ikut-ikut dan masalah jurusan kita keahlian apa. Itu pasti Allah akan memberikan jalan kita pada kita. Memberikan jalan kalau kita, malah itu salah satu untuk bersyukur pada Allah. Karena keahlian itu adalah manfaat untuk membantu umat. Ini di Indonesia kan banyak sekarang, bukan ahli, melakukan pendapat yang seperti ahli. Pernah saudara dengarkan, karena haji banyak korban, kemarin itu ada keluarga liberal mengatakan, kenapa haji difokuskan pada bulan Dzulhijjah? Buat apa bulan Syawal katanya? Supaya damai, supaya tenang. Kan dibolehkan. Akhirnya yang jawab tulisan di mana Facebook itu, coba Anda sendiri haji bulan Syawal sendiri ke sana. Jadi itu nggak berani kan? Tapi dia boleh nulis. Itu kan hanya wawasan katanya, ide untuk mengatasi problem. Kan banyak korban tiap tahun. Ini sudah mulai ditulis dikutik-kutik semua. Kan bulan Muharram itu kan dari Syawal kata dia. Benar. Bulan kan dari Syawal sampai haji 3 bulan. Benar. Kenapa dipilih bulan 10 Dzulhijjah? Coba bulan Syawal. Dikutik-kutik. Mungkin saya tahu tulisan situ banyak itu. Di kebanyakan orang yang pintar di Indonesia. Tapi pintar bagaimana? Ya, kan tadi karena memfokuskan ke kalian fokus. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan kita bingung. Apalagi yang orang yang awam-awam. Ya, apa yang kita ikuti? Belum lagi baru-baru ini di Indonesia sudah banyak sekali wacana saya bikin pikiran yang kadang kita bingung. Ya, katanya sistem Islam Indonesia itu bukan Islam Arab, Islam Indonesia, Islam simpati. Ya, Islam betul bisa terima. Benar, saya mengatakan saya di Belanda pengalaman 20 tahun menjadi dakwah. Sebagai dai dakwah yang artinya banyak mengayomi orang-orang, bukan orang Indonesia saja, termasuk belah-belah ini banyak dari Belanda yang kita belajar, dan Islam pun juga banyak. Sistem kita yang paling baik. Tapi bukan berarti Islamnya Indonesia, enggak. Sistem artinya cara-cara kita yang menyampaikan pada yang bisa diterima. Saya kan pernah ceramah juga, makanya saya itu ke IMNS, mungkin ada yang bosan, saya terlalu sering saya bilang. Kalau di perkumpulan yang lain itu, macam yang lain, itu programnya saya paling setahun 4 kali, 3 kali. Sini kebanyakan kadang-kadang saya ke IMNS. Jadi, kalau kita lihat, ya, dalam situasi dakwah di Belanda ini, yang pertama, di sini saudara-saudara, bagi yang baru datang ya, tempatnya saudara melihat situasi bagaimana perkembangan umat Islam di dunia. Belanda tempat multi itu artinya
semua unsur ada. Ya. Mungkin saudara pernah sholat di Masjid Turki, Masjid Maroko, ya, mungkin merasa aneh masa ini. Di Indonesia kan ribut, perbedaan kunut dengan tidak kunut, kecuali dikatakan tidak dikatakan, batal dengan perempuan tidak batal, tapi hanya teori. Di sini akan terbukti. Bisa saya kasih contoh ya. Dulu di sini beberapa yang tahun ada mahasiswi ya Pak Rahman yang masuk Islam via orang Turki toh. Terus kita Islamkan lagi ya. Saya tanya motivasinya apa? Masih ingat ada mahasiswi sini? Motivasinya dia diislamkan oleh orang Turki. Di Turki itu dia tanya kepada saya berat. Kita untuk kenapa? Sholatnya terlalu banyak katanya. Indonesia tuh simpel sedikit sholatnya. Sebelum menjawab gitu. Apa? Kok aneh? Apa sholat orang 10 rakaat? Enggak katanya. Rupanya ini harus tahu saudara. Kita dalam hukum ada wajib, fardu, sunnah muakkadah juga ada haram, ada makruh. Dalam mazhab kita sampai Indonesia, fardu wajib, sunnah muakkadah, sunnah itu beda. Di Turki, Hanafi, fardu 1, wajib 1, sunnah muakkadah nggak ada. Jadi kalau sudah sholat sebelum zuhur, sunnah muakkadah kan sholat sebelum zuhur berapa rakaat? 2. Sudah zuhur? Sudah isya? Sudah maghrib? Sebelum subuh? Sudah subuh? Ada juga 2 kan sudah subuh. Ya? Sudah subuh ada nggak? Kenapa tidak ada? Ya? Saya ulangi ya. Sudah muakkadah itu sebelum zuhur? 2. Sudah zuhur? Sudah maghrib? Sudah isya? Sebelum isya? Sebelum subuh? Berapa semua jumlahnya? Berapa? 12. Ini sunnah muakkadah yang kita lakukan sebelum sholat, yang hukumnya itu hampir wajib menurut Imam Syafi'i. Kalau kita lakukan itu pahalanya banyak. Kenapa sunnah yang dikuatkan yang Rasulullah dulu hampir hanya beberapa kali yang tidak melakukan, hampir dilakukan terus. Bagi Hanafi, terutama Turki itu wajib hukumnya. Mengerti? Bukan sunnah, wajib. Wajib itu artinya harus. Itu satu. Maka mereka lakukan. Kalau Indonesia kan sholat tuh sudah sholat zuhur, penting sholatnya azhar, kembali lagi. Belum pernah sholat sunnah. Kalau perlu sholat zuhur di korting. Indonesia itu karena simpel, cepat. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, man yusolli biduni du'a badal sholat kal kirdi katanya. Orang yang biasakan sholat belum pernah sunnah muakkadah dilakukan, apa sunnah biasa, itu seperti kera kunyuk katanya, monyet katanya Imam Syafi'i. Udah makan langsung pergi. Jadi kita coba kalau kita menjadi muslim yang baik, yang pertama lakukan ini. Saya wajib kita sunnah muakkadah. Penting. Hadis selalu mengatakan itu sunnah itu untuk melengkapi kekurangan sholat yang kita lakukan. Mungkin kita salah, tidak akan khusyuk. Ya. Di Turki itu sholat bukan 2. Sunnah itu berapa? 4. Ya. Kalau 4 berapa semua? Karena wajib hukumnya kan dilakukan. Nah, saudari kita yang masuk Islam itu kan masuk muslim sholat Turki, dilatih seperti itu. Dia kecapean sholatnya dia. Bergaul dengan teman-teman di EMEA ini sholat. Kok ringkas sekali sholat yang mudah. Tertarik dia. Ya. Kok si Pak Hakim tadi disalamkan lagi kalau masalah lupa itu. Nah, ini contoh. Ya. Padahal hukumnya sama. Kalau di Indonesia coba ada 4-2 mungkin udah kelahi di kampung. Kenapa 4? Kenapa 2? Kenapa ribut? Ini namanya perbedaan. Itu tidak salah semua, punya dasar hukum. 4 ulama itu, 4 mazhab itu belajar gitu, mereka ahli semua. Mau kiri, mau kanan silahkan. Ya. Hanya kita kadang-kadang jangan mencari yang mudah saja, nggak boleh. Kita yang kuat. Ya. Ada lagi hukum yang lain, misalkan apa? Lamas tumun nisa. Artinya
bersentuhan kulit yang bukan muhrim. Itu besar perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i kalau kita bersentuhan kulit yang tidak muhrim, suami istri juga itu sama. Itu harus wudu. Karena bersentuhan artinya bersentuhan. Tapi kalau Hanafi mengatakan bukan bersentuhan, lamastumunisa itu bersetubuh. Jadi kalau bersentuhan, ya orang Turki, Amal bersentuh itu nggak batal mereka. Dia nggak batal, karena mereka artinya itu lain. Kan jauh kan? Ini satu contoh saja bahwa kita akan terjadi ya, polemik atau dilema dan pemikiran kalau kita nggak belajar. Coba, saya punya pengalaman tertentu juga waktu saya ke Belgia dengan ada teman dia Belanda juga. Jadi ke Belgia kita berkunjung ke sana. Saya sudah wudhu duluan, teman Belanda itu wudhu belakang. Di samping dia orang Arab, orang Maroko, orang mana nggak tahu. Mereka itu kalau anak Arab itu kadang-kadang masa super. Kalau lihat orang asing dianggapnya bodoh semua, apalagi bule gitu kan. Kita wudhu coba gimana wudhu? Kalau basuh kepala, supaya bagaimana? Cukup basuh kepala. Kalau mereka dibasahi semua kepala. Waktu dia wudhu orang Belanda itu kan yang gini saja, dilihat ya Arab itu. Karena 3 kali ambil air dia gini katanya ke orang, dibasahi kepalanya dia orang Belanda. Kenapa kan mau marah? Warung katanya, wah itu nih, kamu itu dia. Karena salah kamu katanya. Terima. Masuk ke dalam di sholat. Nah sholat kan di Imam Syafi'i itu kan di belakang. Imam itu kan gini. Di Imam Nafi itu berdekatan, sejengkal. Ngerti? Sejengkal gini. Kalau kita kan bisa belakang. Kita sholat gini. Orang-orang di makmum ikut. Maju ke depan, tarik ke depan gini. Saya maju ke depan. Aku di depan tembok. Jadi, kita kan hanya khusus. Tapi dianggap saya ada apa di belakang itu kan. Maju ini, akhir ke tembok. Udah sholat. Jadulnya hafal. Ya. Kamu sholat itu tidak sah katanya. Karena kamu berdekatan gini. Saya ketawa dulu pertama. Bahasa Arab, bahasa Inggris juga gitu. Terus gini kita sholat. Kalau nggak gini nggak sah sholat kamu. Kenapa gini? Jauh sekali. Itu setan antara ini kata dia. Sedangkan pertama saya jawab sedikit. Kamu siapa sedikit? Menggurui kami. Dia bilang, ya saya ngasih tahu kamu kalian harus belajar Islam yang baik. Oke, bagus. Terus saya jawab bahasa Arab sedikit. Kebingung dia. Kok kamu bisa Arab? Saya marah. Siapa yang bisa? Kan bukan hanya kamu bisa bahasa Arab, juga bisa. Boleh bingung kan? Bahasa Arab saya jawabnya gitu. Saya bilang sekali lagi nggak boleh gitu. Kita ini sabar. Jangan menggurui orang yang dianggap bodoh. Mungkin orang Belanda ini lebih bagus daripada kamu, pasti baca Quran. Lebih bagus Islam yang tapi jangan sampai dianggap bodoh kamu. Jangan sama sekali, kita lain. Bukan alirannya lain, sama Islam tapi kita punya dasarnya itu dari sumber yang lain. Oh, maaf dia. Ini cara-cara mereka. Jadi silakan menemukan seperti ini. Kalau nanti ada seperti ini jangan tanggapi secara serius. Kalau sudah belajar, asal tahu dasarnya. Ya. Ini penting, ya. Karena di Belanda ini multi kata tadi. Terus banyak juga misalkan saudara yang pernah sholat di Turki banyak kan? Kalau sholat Jumat bagaimana coba? Ya. Itu ya. Jadi saya pernah pengalaman bahwa anggota DPR mau ke Jerman, kita Jerman di Masjid Turki. Berapa orang itu? Saya lupa kasih tahu jangan amin keras-keras Pak, lupa. Begitu jalan ke sana sampai Masjid Turki besar, ke sana sholat. Kita sholat biasa begitu wadon. Ini DPR ini 4 orang. Amin. Yang lain nggak ada amin. Bingung nggak khusyuk. Jadi karena benar-benar bingung ya. Jadi saya nggak ada amin kan, nggak amin keras kan sini. Jadi mereka begitu sama dengan kita ya. Begitu saya sholat, bingung saya kok nggak ada amin ya. Berarti kan yang secantik nggak belajar Islam ini katanya. Kan amin Pak, tapi nggak di papan. Saya pelatihan, saya ambil sholat khusyuk Pak katanya.
Ini cara gini, kecil, tapi bisa merubah pemikiran kita kalau kita belajar. Ini contoh, banyak hal tertentu yang mungkin kasih contoh oleh saya, mungkin banyak sekali hal karena kecil, tapi kita bisa menyebabkan kita kebingungan dalam akidah dan pemikiran. Karena masalahnya tidak wajib. Juga banyak yang sunnah-sunnah yang kita kadang-kadang bagi mereka itu, ya karena adat sunnah makanan itu artinya wajib. Bagi kita kadang-kadang bingung mengikutinya. Contohnya saya, dulu anak-anak muda di sini, orang Belanda yang beragama Islam, itu senang sekali mereka kalau belajar yang pertama, ya, pada sumber-sumber yang keras. Sumber kasarnya betul-betul Islam benar gitu kan. Sehingga dulu di Rotterdam itu ada aliran anak-anak muda tertentu yang begitu masuk Islam banyak bekas ngaco-ngaco, mau minum candu dan semua masuk sadar gitu. Tapi ini butuh Islam benar. Akhirnya kalau malam mereka mencuri apa bank, mencuri itu, grup itu. Saya pernah masih mereka. Saya apa itu punya orang kafir kok. Uangnya nggak dipakai, mereka dikirim ke Palestina. Kirim kemana gitu. Akhirnya ditangkap mereka di penjara semua. Kita sering arahkan mereka itu, tapi tetap keras. Karena punya pendidik, punya guru mereka, semua yang punya orang tidak muslim itu halal. Salah, ada ayatnya kan, tapi bukan itu caranya. Itu belajar kita. Yang kedua, mereka sunnah dipentingkan, bukan tidak perlu. Contoh jenggot panjang-panjang, pakai jalabiah. Yang terakhir makan. Ya sudah saya tahu makan kan, sunnah Rasulullah kan sama-sama makan satu bakan, ya kan? Sampai saya sendiri tidak bisa gitu. Tidak bisa kenapa? Karena bekas makan nanti lempar ke kita ikut makan karena mana mau kita jijik dia. Apalagi disunahkan dijijit tangan orang dari kita. Gak bisa kan? Itu sistem itu saya harus terima walaupun sunnah. Ya. Karena jijik bekas orang kita harus makan sama-sama itu kan nggak bisa. Itu sunnah karena mereka bekas makan. Nah, kita kembali kepada hukum. Kalau kita belajar apa yang makanan yang boleh kita makan, makanan yang halal. Mau pakai sendok, tidak pakai sendok, ya. Mau bagaimana yang penting makanan itu makanan halal. Bukan makanan seperti itu, sunnah memang itu, tapi bukan berarti itu jadi utamakan, ya. Begitu ya pakaian semua, bukan hanya jalabiah, tapi kita pakai yang menutupi orang. Ini contoh, ya. Terus yang ketiga, kita coba cara bersyukur itu kata Rasulullah, kata ulama mengatakan, kita semuanya akan dikasih anugerah oleh Allah. Ya. Anugerah itu katanya, kita semua pasti akan ada sesuatu, diberi sesuatu rezeki oleh Allah, nikmat. Ya. Yang belajar nanti kasih anugerah Allah akan sukses. Ya. Yang misalkan mau kawin jadi nikah, yang sudah kawin nggak nikah lagi tentu ya. Yang mau punya anak, itu semuanya akan dikasih oleh Allah rezeki semua, nikmat, anugerah. Nah, kita harus bersyukur pada Allah, bukan mengatakan begitu kita sukses langsung sombong, enggak. Di Islam dikatakan begitu dapat rezeki, nikmat Allah, anugerah Allah, kita bersyukur pada Allah, bertanya pada Allah, ya Allah, aku diberi nikmat ini, diberi rezeki ini Allah, mudah-mudahan maslahat bagi diri. Kan ada doa Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ini pernah berdoa. Dia seorang nabi dan menjadi panutan kita, contoh, ya. Dia Al-Quran mengatakan laqad Nabi Ibrahim uswatun hasanah, ya. Allazina ma'ah. Pada Nabi Ibrahim itu contoh yang banyak bagi kehidupan kita, begitu dengan orang-orang bersama Nabi Ibrahim. Contoh bagi kita, idola, ya. Nabi Ibrahim itu sudah pinter, sudah punya keahlian, sudah apa, tapi doanya apa? Rabbi habli hukman. Allah, berilah aku ilmu. Sudah saya sekarang sudah dikasih ilmu, jangan ilmu, apalagi sukses nanti. Yang pertama, seperti Nabi Ibrahim ini, dapat ilmu itu bukan untuk artinya kita
prestasi, untuk mencari posisi hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi kita untuk meningkatkan syukur kita pada Allah. Ibrahim, Nabi Ibrahim dalam studi dan sebagainya, yang pertama kita ingat harus bersyukur pada Allah. Kenapa kita dikasih nikmat seperti ini ya Allah? Karena Kau besar. Ya, saya sudah buka tadi, bersyukur pada Allah itu untuk meningkatkan hati dengan Allah dan mencapai kebahagiaan yang abadi. Terus yang keempat, kata ulama, semua kita akan kena musibah. Pasti akan coba oleh Allah. Umur, nggak tahu kita sampai kapan. Jangan malah kita akan hidup terus, muda terus, ya, sehat terus, nggak mungkin. Pasti coba oleh Allah. Watil kalau ayam nudawiluha, kata Allah. Hari itu akan tetap berputar dan semua akan dicoba. Hari ini si anu orang tuanya meninggal, kita mendoakan besok orang tua kita. Hari ini teman kita dipanggil Allah, mungkin hari ini besok atau kapan kita akan panggil Allah. Hari ini menguburkan orang, besok kita akan dikuburkan orang. Itu terjadi dalam kehidupan itu. Pasti tidak bisa kita sombong. Ya, karena itu kata Allah, ya, orang akan dicoba, hidup dan mati, tapi target satu. Coba surat Al-Mulk baca. Innal hayata, innal mauta hatta yablakum aikum asanu. Sedikit aja bisa gitu. Mati, hidup, sakit, sembuh, semuanya coba oleh Allah untuk bagaimana karya hidup kita itu lebih indah, lebih baik yang diterima oleh Allah. Jadi Islam hanya satu. Ya. Semua kita mencari ilmu, berkarya baik, sakit, ya, sehat, mati, hidup, semuanya satu targetnya. Bagaimana kita masa hidup itu bisa berkarya yang bermanfaat dunia akhirat karena Allah SWT. Jadi kalau sudah menjadi insinyur, jadi dokter semua, sukses dalam belajar, bersyukurnya itu karyakan ilmu itu semua yang maslahat untuk umat karena Allah. Insyaallah. Itu syukur namanya. Al-Quran mengatakan, innal hayata wal mauta liyablakum aikum ahsanu amala. Semua kehidupan, mati, sakit, sembuh, semuanya dicoba oleh Allah. Sejauh mana kamu akan berkaya dalam kehidupan, berkarya, ya, berkiprah di dunia ini sebagai manusia dan kebaikan, kemaslahatan untuk dunia akhirat karena Allah SWT. Kita sama saudara. Karena Allah yang menentukan nomor kita. Langkah kita kemana? Tujuan kita kemana? Tapi yang menentukan Allah. Kita hanya berniat, ya, mengangan-angan, berkhayal, bermimpi. Tapi kadang kenyataan tidak sesuai yang kita harapkan. Karena Allah yang menentukan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Pada Allah. Engkau yang memutuskan, engkau ya Allah, dan engkau juga yang bisa segala yang mengambil dari kami. Ini penting saudara. Untuk meningkatkan rasa syukur pada Allah, untuk meningkatkan syukur pada Allah, memperbarui semangat kita. Kita semuanya terbatas kemampuan kita bertindak. Satu penyakit yang ada di hati kita, yang kita tidak bersyukur, yang diperkuatlah hadis Rasulullah. Kalau kita di hati kita ada sifat sombong, sifat takabur, sifat bisa, serba mampu, terbatas kita. Ya. Sehingga di hadis Rasulullah mengatakan, ada sebiji pasir sombong di hati. Itu kan menghalang semuanya. Di samping doa tidak diterima, amal pun tidak akan ada manfaatnya. Karena sombong di hati. Sehingga diumpamakan sifat sombong di hati yang sebiji pasir itu seperti arang hitam. Walaupun dicuci tidak akan jadi putih, kata hadis Rasulullah. Tetap menjadi hitam. Malahan akan gelap menjadi gelap kalau kita tidak hilangkan. Na'udzubillah saudara, kita sukses belajar, sukses dalam studi, sukses dalam apa saja, tapi sifat sombong di hati itu akan menghalangi kehidupan kita. Perbahulan niat kita, sombong itu hilangkan di hati. Takabur hilangkan di hati. Berarti kita akan bersyukur pada Allah. Yang terakhir, kata ulama, ya, semua yang kita miliki adalah amanat dari Allah. Terutama ibu-ibu yang punya anak, ya. Tentu di Quran dikatakan yang paling besar amanat adalah anak dari Allah.
Ya, di Al-Quran dikatakan contoh anak tuh bisa jadi perhiasan dunia, bisa jadi percobaan, bisa jadi musuh, bisa jadi menjadi qurrata ayun, artinya mata hati kesayangan kita. Anak, yang punya anak ya, amanat dari Allah. Perhiasan dunia apa? Kebanggaan. Coba orang berkeluarga punya anak, rasa kurang. Ya. Kalau orang berkeluarga punya anak, ketemu di mana aja kita ketemu tanya. Saya tadi ketemu Pak Abdurrahman pertama tanya, bagaimana anak Pak Abdurrahman? Pasti tanya anak dulu. Ya, langsung berkeluarga. Tapi kalau seandainya kita lihat di Al-Quran tadi, anak itu kan contoh. Ya. Artinya pertama perhiasan dunia, arti kebanggaan. Seperti harta. Bangga punya anak. Tapi bisa menjadi cobaan. Kata Al-Quran. Dia belaka menjadi cobaan. Ya, amwalikum wa auladikum. Ya. Artinya cobaan dari Allah. Harta dan aku cobaan. Cobaan itu anak bukan sedikit. Amat dari Allah. Menjaganya, mengurusnya, mendidiknya. Ya. Amanah. Yang ketiga menjadi musuh. Anak itu kalau jadi besar, kalau kurang mengarahkan, malah menjadi musuh kita. Jadi penyakit dari hati. Dimarahi anak, dia dimarahi salah. Bisa musuh di kita. Malah nggak mendengar. Malah besar. Ya. Apalagi di Belanda ini. Anak itu dididik betul-betul seperti raja di Belanda ini. Ya. Mungkin saudara yang baru datang ini, mudah-mudahan ke sekolah sini anak-anaknya. Kalau anak-anak sekolah di sini, ibu-ibu tanya ibu bola, bagaimana anak sekolah di sini? Anak dididik di sini itu anak-anak betul-betul di rumah itu seperti dia yang lebih kuasa pada orang. Kenapa? Karena diistimewakan. Jangankan dipukul, baru dimarahi aja anak bisa lari. Ditampung oleh pemerintah. Ya. Di Islam jelas, mendidik anak itu, coba kalau sayang anak, walaupun bagaimana bencinya, katakan kata indah kepada anak. Baik, mengalahlah orang tua itu supaya anak menjadi enak, menjadi senang, jangan jadi musuh. Ya. Di Belanda ini baru dibentak aja anak, itu boleh lapor kok. Spesial penampungan anak, bisa ditampung. Ada pekerjaan mereka dapat gaji untuk kalau dapat anak lari. Jadi motivasinya materi kerjaan. Dikasih telepon mereka di kantongnya 1112 kalau salah, bisa bel di situ. Bapak saya ini mukul saya, langsung diambil dia. Bapaknya udah kenal lagi. Kalau dipukul. Dibangkan. Yang keduanya mereka anak-anak di sini itu lebih baik pemerintah semua. Ada kinder bersalah namanya, bantuan anak tunjang anak-anak. Sudah besar sudah dan sering, ya. Jadi orang tua itu memang sebagai dikatakan sebagai yang melahirkan, yang membimbing, tapi yang biaya semuanya pemerintah. Jadi tidak aneh kalau anak di sini itu mereka merasa berdiri sendiri dan merasa kuat. Yang keempat, doa kita kan qurrata ayun, anak mata hati. Itu yang idaman orang Islam. Coba doa kita, selalu kita sudah sholat apa? Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jelas sekali. Jadikanlah ya Allah keturunan aku menjadi mata hati aku, kesayangan aku, kecintaan aku. Jelas sekali. Sehingga jadikan orang yang imam, yang takwa itu menjadi imam. Ya sekali. Ya. Ini menjadi qurrata ayun itu kan baiknya proses. Ya. Prosesnya panjang. Misalkan dari kecil kita lihat anak itu makan apa. Kalau kita biarkan makan apa saja, asal jangan babi, anjing aja kata semuanya halal, itu nggak bisa. Ini cobaan akidah kita, saudara. Di sini ibu-ibu dulu cuma ada pengajian berat mengatakan makanan halal. Kalau sekarang udah mulai keras mereka semua, udah tahu, ya. Karena mereka juga tahu Islam itu punya prinsip. Kalau dulu banyak yang sembunyi-sembunyi, artinya kalau diundang, ya, ada makan di situ, mau makan daging susah. Akhirnya, Bu, makan Bu, saya puasa hari nggak makan daging. Besoknya dia pernah makan daging, kok bohong Ibu? Yang Islam makan daging juga kan? Bohong. Padahal dia takut mengatakan tidak makan, tidak halal. Kalau tidak tahu, ya, jelas orang akan respect dengan kita. Akan salut dengan kita, bahwa kita orang Islam akan dihormati. Tapi karena kita takut, dalam hati kita tersinggung, kadang lain. Nah, anak-anak ini kalau dari kecil sudah kita kasih makan tidak halal,
sampai besar ditumbuhkan tidak halal, ya, anak itu jangan diharap dan pendidikan anak menjadi bijak. Cobalah yang punya anak kecil sedini mungkin pertama dari makanan. Teman-teman juga mahasiswa sini, ya, kita itu doa yang dihalang, doa bersyukur pada Allah, kadang-kadang sembarangan memakan yang tidak hal. Kalau doa yang terima, yang pertama kita harus lihat makan halal tidak. Di sini itu banyak yang melakukan fatwa, ya, cukup Bismillah saja. Beli di supermarket, atau jangan daging babi dan anjing, kita beli makanan aja terus kita Bismillah. Ini hati-hati, ya. Kita ini mengatakan seperti ini untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Kalau kita ingin selamat, doa kita terima Allah, kita coba makan seteliti mungkin, paling tidak makan yang hal. Bukan saya mengatakan tidak boleh di supermarket beli, enggak, ya, boleh aja kalau makan halal nggak apa-apa. Karena sistem di sini bukan sistem secara kitabi, sekuler. Kita pernah lagi dulu ya Pak Rahman sini sama makan halal itu di kimia. Jadi di sini secara alkemen saja, di sini tidak disembelih, sudah mati baru dikupas, Di sama dengan saudara makan di sana itu di supermarket makan bangkai giling mobil di jalan, sama. Walaupun Bismillah bisa makan bangkai yang ayam giling di jalan, kita Bismillah aja kita makan pasang di rumah, kan nggak mungkin mau saudara. Ya, itu jadi hati-hati. Yang kedua sekarang sudah banyak sekali makan hal di luar dijual. Mungkin di SKD itu banyak kan? Kalau dulu kita 20 tahun yang lalu susah. Kalau saya datang ke sini mencari makan hal itu susah. Sehingga kita sembunyi, walaupun dilarang kita sembeli ayam, kambing di taman di kebun sana. Beli di kebun sama-sama, pernah saya dengan mahasiswa dari Delok, karena beli kambing di kampung sana, sembeli sendiri sana, terus baru daging dibagi-bagikan, pernah. Karena ingin makanan halal kita. Ya, sering kita pesan dengan mahasiswa masih baru datang buku. Sekarang gampang, ya, nggak susah. Sekarang serba modern dan semua pasti mungkin. Dulu masih ingat saya, nggak ada HP gini, nggak ada, baru datang sini. Ya, kalau mau telepon juga ngantri dong, hampir 1 jam di telepon sel. Hujan-hujan, ada salju juga, terus paksa kan ingin bicara kita. Bayar. Kalau sekarang mana ada lagi? Semua coba. Jadi fasilitas memungkinkan semua untuk mencapai sukses dan bersyukur pada Allah. Dan yang terakhir mungkin kita akan coba juga dengan masalah-masalah tertentu. Misalkan kita sebagai muslim, ya, cobalah dalam kehidupan ini kita tahu bahwa fungsi kita itu sebagai muslim, kita menjadi muslim yang baik. Jadi saudara jangan kabur, ya, dengan istilah-istilah sekarang yang membawa kita Islam kita ini ketakutan, ya, terutama dengan media. Kita selalu mendengar berita, ya, di mana-mana, apalagi di Belanda ini, Islam itu dihubungkan dengan teror. Islam ini dihubungkan dengan suatu kriminal. Tapi dari segi, ya, kita selalu Islam itu berkembang. Makanya kita bersyukur itu harus diikuti dengan doa, katanya. Ya. Karena dari Rasulullah dikatakan doa itu penting. Islam itu doa itu sebagai senjata, sebagai dasar. Ya. Jadi kita coba setiap saat berdoa pada Allah, mengadu pada Allah kalau dalam keadaan apapun juga. Ada satu cerita, ya, yang menarik, mungkin saya lebih tahu, kira di YouTube, ya. Ada seorang dokter ahli di Pakistan kalau salah, dokter ahli yang betul-betul beken, yang masyhur, yang tidak bisa di rumah, dia keliling Pakistan untuk membantu orang. Ya, mungkin dia pernah baca itu, ya, tapi saya ada versi bahasa Arab. Ini kajian dokter sendiri yang bicara. Dokter ini, dokter ahli di Pakistan, dia selalu diperlukan di seluruh daerah lah, karena ahlinya dia. Namanya dokter Isaf saya atau Asraf tahu.
Dia bercerita, dia itu satu hari harus mengelilingi satu daerah naik pesawat. Mungkin sekarang di YouTube top itu ya, sudah jadi bahasa Indonesia saya kira. Dia pergi pada satu daerah Pakistan dengan pesawat pribadi atau pesawat bagaimana sewa. Di tengah jalan dia dihalangi kabut pesawat itu, tidak bisa meneruskan perjalanan. Kata pilotnya, Pak Dokter, kita turun di sini aja sementara. Ya, kita sementara berhenti di sini sampai kabut itu nggak ada lagi. Karena kabut itu tidak bisa meneruskan, berbahaya kita di sini landing sementara. Dia turun di situ, satu daerah yang sepi. Daerah itu yang betul tidak ada artinya hubungan kurang itu, tapi ada ada airport. Berhenti di situ. Terus kata pilot itu begitu turun di bawah, dokter, itu yang tempat yang dituju itu sudah dekat di sini. Naik mobil aja kalau ada. Coba-coba. Daripada pesawatnya mungkin naik dia coba. Mau bangun taksi atau apa, berangkatlah naik mobil. Di tengah jalan, mobil juga dihalangi oleh kabut. Tidak bisa meneruskan perjalanan. Ya. Perjalanan itu tidak bisa terus karena dia tidak bisa, kalau jalan akan berbahaya. Kata supir itu, Pak Dokter, kita berhenti di rumah itu pinggir jalan. Ada rumah satu di situ, di pinggir jalan, seperti gubuk rumahnya. Kita istirahat situ aja sementara sampai kabut itu nggak ada. Oke, kata dia mampir di rumah itu dengan supir, mau minum teh dan sebagainya. Yang bukakan pintu ada orang tua, ibu-ibu. Ya, tinggal yang depan ini. Begitu bukan pintu lah, ibu-ibu itu udah bicara dokter itu. Bu, kita mau ikut mampir, mau istirahat, karena kita istirahat. Soalnya boleh kata ibu itu. Dikasih kopi, kasih teh, itu minum. Dokter duduk di situ, dia lihat ada yang berbaring tidur di tempat tidur. Dokter bertanya, Bu, siapa itu? Dan jawab ibu itu adalah cucu saya. Orang tuanya sudah meninggal semua, orang miskin. Tapi sakit. Saya sudah coba menghubungi dokter di kota, hanya satu-satunya dokter bisa mengobati anak saya itu dokter itu dan dokter ahli itu, tapi susah dihubungkan, dia keluar kota terus. Dia tanya dokter, apa namanya dokter? Kalau nggak salah dokter Asop, dia nangis dokter itu. Langsung dia obati. Terus bagaimana? Dia tahu dokter Asop. Ibu mengatakan, alhamdulillah, sujud syukur. Ibu itu apa? Yang senjatanya apa? Dia tidak berhenti berdoa. Berdoa. Bukan ibu yang meneliti, dokternya sih datang ke sana dengan alasan pesawat. Coba Allah menentukan. Jadi ini sebagai kisah, doa itu kalau dikabulkan Allah tidak ada penghalang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun kita dicoba Allah, kalau doa kita dikabulkan Allah akan mudah. Masalah. Di Islam itu satu senjata, apalagi orang tua yang dicoba, anak-anak semua, anak-anaknya. Satu yang jangan dosan, kita berdoa. Banyak orang yang sakit, yang menurut dokter tidak ada harapan lagi, dengan doa bisa sembuh. Banyak yang orang gagal, tidak sukses, susah sukses, dengan doa bisa sukses. Banyak orang yang rugi dan tidak sukses, malah kadang-kadang hampir pailit, tapi dengan doa bisa sukses. Makanya Rasul mengatakan doa silahul mukminin. Satu-satunya di samping kita bersyukur pada Allah, jangan lupa berdoa pada Allah, karena doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kita berdoa pada Allah tentu setiap saat, mengadu pada Allah, karena Allah yang tahu isi hati kita. Kita bersyukur pada Allah, ya, kita berterima kasih pada Allah, yang tahu hati kita hanya Allah. Karena itu coba bersihkan hati kita. Yang paling penting, hilangkan sifat takabur hati kita, sifat sombong. Semua kita akan sampai ke target kita. Kalau ada sifat takabur, tidak bersyukur pada Allah, jauh dari mensyukuri nikmat Allah, kita akan tidak ada manfaatnya kehidupan ini. Sehingga di akhir ayat kita tentu, walaupun kita panggil Allah, kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur bukan jaminan
untuk lamanya hidup. Masa muda mungkin diambil oleh Allah. Udah banyak, coba kita pelajari sekeliling kita. Di mana teman-teman kita ilmu itu sebagai alat untuk berbakti mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbedaan, salah jalan dalam agama dan sebagainya, misalkan pengertian, kita bisa pelajari dengan ilmu. Belajar dengan baik. Tapi jangan kita tingkatkan di hati kita sesuatu yang tidak maslahat. Saudara boleh menuntut ilmu apa saja yang diinginkan. Ya, ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama, semua ilmu bermanfaat. Dan masuk surga itu banyak jalan. Tidak selamanya Ustadz Kiai yang pertama masuk surga mungkin dia masuk neraka. Ya. Yang pertama mungkin saudara yang punya ilmu bermanfaat. Maka itu semoga dengan pengajian hari ini dengan semangat baru, ya, tahun baru, pengurus baru semua, ya, kita coba Bismillah, paling tidak meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pengabdian kita terhadap Allah dengan semangat belajar, semoga sukses insya Allah. Mudah-mudahan itu saja ya sebagai kupasan saya, tapi mungkin nanti dari pertanyaan kita bisa tambah. Dan saya bukan reklame ya, bukan promosi, karena banyak sekali bertanya tentang umroh dan haji ya, di sini di India, ya email juga saya ada yang tanya. Jadi insya Allah ya, kalau ada yang berminat umroh dan haji tahun ini bisa kontak Khalid itu siapa saja, ada dan juga ada, kita kontak saya langsung ya, kita insya Allah bersama pergi. Syarat-syaratnya kita akan kasih tahu ya, tapi yang jelas kita berangkat secara keluarga insya Allah. Tidak ada motivasi bisnis yang melompat itu, motivasinya kita beribadah kepada Allah. Karena saya sudah sering sekali membawa mahasiswa atau membawa masyarakat dari sini, tapi tiap tahun gitu, semua yang pulang ke Indonesia sudah haji, sudah umroh dengan saya itu, mereka malah sering sekali ikatan batin kuat. Berterima kasih, sukses belajar. Kalau sekarang sudah kita kan udah sukses belajar ya, sukses bekerja juga, fungsi semua mereka masih ingat. Yang diingatkan seperti inilah, pengajian, umrohnya, hajinya diingatkan, jasa belajarnya, kekeluargaannya yang juga. Dan mudah-mudahan juga jaminan semuanya itu masuk surga insya Allah. Itu yang kita inginkan ya. Terutama ibu-ibu tadi yang tanya juga, mudah-mudahan yang bisa saya kasih kartu nanti untuk kontak langsung ya. Dan April ini kita ada grup April melalui PPI yang ada proposal itu. PPI dari mana? Dari mana mereka kontak ya. Grup April juga Mei juga ada, tapi kalau haji itu 25 Agustus kita tentukan. 25 Agustus berangkat, 17 September kembali haji. Itu biayanya 3.995, murah, inklusif ya, hotel semua dengan pembimbing, makan semua termasuk. Haji 395. 3.000. Sengaja. 3.000 daftar. 3.000 pakai uang rupiah. 3.995. Umroh 1.285. Usianya berapa? Nah, untuk ibu-ibu yang umroh usianya 46 tahun. Ini kemarin 45 Bapak. Bisa 40 juga bisa. 40 juga bisa, Bu. 40 juga bisa daftar juga, tapi kalau umumkan dari sekarang 45 semuanya pada berangkat nanti. Nanti bisa daftar aja pada kita, nanti kita urus. Ayo rame-rame. Itu saja, tapi silakan pertanyaan dulu yang umum, yang menyangkut umum, Bapak atau sahabat saudara. Kita buka pertanyaan dulu secara umum. Mungkin dari pertanyaan ini kita bisa berkembang. Ya. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan dari kalau random sih kayaknya tentang apapun. Yang di belakang bapak mungkin ada pertanyaan.